dikatakan seperti itu. Kalau misalnya ada koperasi, menurut Bapak beres, Mbak. Malah itu yang diharapkan saya. Pengen, Mbak. Terus terang khususnya daerah Petung Kriono, ya sekitar ya 50% kan memang petani. Apalagi khususnya daerah Kasimpar kan memang banyak. Petung Kriono merupakan satu dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kecamatan yang berada di dataran tinggi ini memiliki luas lahan sekitar 73,59 km persegi dengan ketinggian 600 hingga 2100 di atas permukaan laut. Dari luas lahan yang ada, tercatat hanya 16% saja yang dijadikan pemukiman penduduk. Sisanya hutan belantara dan gugusan pegunungan. Terdapat 9 desa di Kecamatan Petung Kriono, diantaranya Curug Muncar, Gumelem, Kayu Puring, Simego, Songgodadi, Plogo Hendro, Plogo Pakis, Yosorejo, dan Kasimpar. Salah satu desa yang bisa dibilang strategis di Petung Kriono adalah Desa Kasimpar. Desa yang berada pada ketinggian 1.200 hingga 1.300 di atas permukaan laut ini memiliki luas wilayah sekitar 1.430.000-an kilometer persegi. Sebagian wilayah Kasimpar merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Secara geografis, di sebelah utara dan timur Desa Kasimpar berbatasan langsung dengan Desa Kayu Puring. Di sebelah selatan dan barat berbatasan langsung dengan Desa Yosorejo. Jarak tempuh desa ke pusat pemerintah kecamatan yaitu 2 km, sedangkan ke pusat kota atau kabupaten adalah 37 km. Desa Kasimpar memiliki 3 RW dan 8 RT dengan jumlah penduduk 913 jiwa, laki-laki 470 jiwa, dan perempuan 443 jiwa. Total terdapat 279 KK yang tersebar di 3 dusun, yakni Dusun Kasimpar, Cokrowati, dan Kasimut. Mayoritas mata pencarian penduduknya adalah petani, baik petani sawah maupun sayur. Rata-rata warga Desa Kasimpar menanam padi untuk persediaan konsumsi pribadi, tidak dijual ataupun dipasarkan. Hasil panen utama yang dipasarkan adalah daun solong, cabai, tomat, serta kubis. Khususnya nggak asal petik saja, jadi ada pemilihannya. Kalau yang warna hijau seperti ini belum siap panen ya guys. Yang siap panen itu yang warnanya agak oranye seperti ini. Selain itu, ada juga produksi gula aren. Biasanya setiap pagi dan sore hari, petani aren mengambil nira aren di kebun yang jaraknya cukup jauh dari rumah penduduk. Orang-orang sering menyebut kegiatan tersebut dengan istilah deres. Mereka mengolahnya sendiri dengan berbagai proses, hingga
hingga menjadi gendis aren atau gula aren. Satu lagi yang tidak bisa ditinggalkan oleh warga Kasimpar, yaitu penggemukan sapi. Rata-rata setiap rumah di desa Kasimpar memiliki sapi untuk penggemukan. Biasanya warga membeli 1 atau 2 anak sapi, kemudian dirawat hingga sapi dewasa dan berisi. Selang 1 hingga 2 tahun, sapi yang sudah berisi atau gemuk tersebut akan dijual untuk diperoleh keuntungannya. Kemudian dibelikan anakan sapi lagi, dirawat, dibesarkan, dan begitu seterusnya. Jika dilihat dari tingkat kesejahteraannya, masyarakat Kasimpar tergolong mandiri. Tercatat dari 913 jiwa, ada 45 warga atau jiwa yang masuk dalam golongan penduduk miskin. Di sini terdapat 2 agama, yakni Islam dan Kristen. Tapi jangan salah, warga desa Kasimpar sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Mereka saling menghargai satu sama lain, bahkan menjunjung tinggi gotong royong. Dalam urusan tolong-menolong, tidak ada sekat sama sekali di antara mereka. Selain sejuk udaranya, di Kasimpar juga sangat terasa sejuk perdamaiannya. Untuk tata kelola pemerintah dan pembangunan desa, sarana dan prasarana di Kasimpar bisa dikatakan cukup maju, di mana akses jalur transportasi sudah teraspal di sepanjang jalan desa, ditunjang dengan fasilitas umum lain seperti sekolah, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana olahraga, dan sarana penunjang lain seperti WC umum. Tercatat dalam data per tahun 2020, Kasimpar memiliki fasilitas umum, di antaranya prasarana pendidikan, PAUD, sekolah TK, sekolah dasar, SMP, serta SMA. Prasarana ibadah, terdapat masjid, musola, serta gereja. Prasarana kesehatan, terdapat puskesdes dan posyandu di setiap dusun, serta terdapat sarana olahraga. Dengan penduduk yang sudah cukup sejahtera, kondisi desa yang cukup maju, serta sarpras yang sudah memadai, desa Kasimpar sangat jauh dari kata primitif. Namun, penduduk Kasimpar tidak boleh lengah dengan kondisi yang ada. Masyarakat Kasimpar harus tetap waspada dengan kondisi letak geografis maupun kondisi alam, mengingat wilayah Kasimpar masuk dalam wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Untuk itu, per 6 Maret hingga 21 April 2020, KKN tematik hadir di Desa Kasimpar dengan membawa tema Desa Tangguh Bencana. Dengan tujuan melakukan pengkajian resiko bencana, melakukan penguatan sistem koordinasi dalam pengelolaan resiko bencana, melakukan penguatan pengelolaan resiko bencana, melakukan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Yang mana outcome yang diharapkan tentunya dapat membangun Desa Kasimpar menjadi desa yang tangguh dalam menghadapi bencana, mampu meningkatkan potensi swadaya masyarakat, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengurangan resiko bencana, serta adanya kerjasama cepat tanggap dalam mencegah dan menanggulangi bencana, tumbuhnya sikap cepat tanggap permasalahan bencana alam pada masyarakat, meningkatkan kerjasama dengan stakeholder, serta mendekatkan keberadaan perguruan tinggi dengan masyarakat, kampus, pemerintah, dan swasta dalam pelaksanaan program untuk penanganan dan antisipasi bencana di Desa Kasimpar. Sesuai dengan tema yang diusung dalam KKN tematik Desana IAIN Pekalongan ini adalah pengurangan resiko bencana berbasis partisipasi masyarakat. Ada beberapa potensi bencana alam yang harus selalu diwaspadai di Desa Kasimpar ini. Utamanya adalah tanah longsor, angin kencang, kebakaran, serta pohon tumbang.
Di Desa Kasimpar sendiri, peristiwa bencana tanah longsor pernah terjadi pada tahun 2002 silam yang mengakibatkan terputusnya jembatan Sibisu sampai menghentikan sistem perekonomian kurang lebih selama 2 minggu. Pusat perekonomian dan juga kebutuhan masyarakat Petung Kriono berada di Pasar Doro, sehingga menyulitkan akses pengguna jalan pada waktu itu dan menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bahkan, berdasarkan rekam jejak yang ada, sekitar tahun 2018, longsoran sempat kembali terjadi di jembatan Sibisu, namun masih bisa ditangani oleh warga sekitar dan tidak sampai melumpuhkan perekonomian. Tadi mau tanya sejarah. Sejarah kan belum ada. Sejarah belum kok. Ayo sekalian Sejarah sama itu aja bisa. Istri saya di kantin. Oh, di kantin. Bisa nggak apa-apa itu. Di apa? Dengan kondisi wilayah yang seperti ini, warga dituntut untuk selalu waspada akan bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Untuk itu, meskipun manusia tidak bisa mengendalikan datangnya bencana alam, setidaknya setiap orang memiliki bekal akan kesiapsiagaan jika benar-benar terjadi bencana yang tidak diinginkan. Setidaknya setiap orang memiliki bekal akan kesiapsiagaan jika benar-benar terjadi bencana yang tidak diinginkan. Tim KKN Destana Kasimpar membentuk Tim Desa Tangguh Kasimpar, mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengurangan resiko-resiko bencana melalui upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana, termasuk melalui pengurangan keterpaparan terhadap ancaman bahaya. Desa Tangguh Bencana. Dalam pengurangan resiko bencana, masyarakat dikenalkan terhadap jenis ancaman bahaya bencana di mana masyarakat bermukim, cara menghindari dan mengurangi ancaman bahaya dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana sehingga resiko yang ditimbulkan bisa berkurang atau tidak ada sama sekali. Saya di sini akan menyampaikan materi kebencanaan yang sudah diminta oleh teman-teman dari KKN adalah materi pengurangan risiko bencana. Untuk mengetahui potensi bencana di Desa Kasimpar, tim KKN Destana melakukan tracking dan juga pemetaan lokasi. Hal ini dilakukan guna mengetahui titik mana saja yang berpotensi adanya bencana. Dalam hal ini adalah tanah longsor yang kemudian ditandai di GPS untuk dikonversikan dalam data komputer. Tim KKN tematik menemukan 6 titik rawan yang tersebar di Desa Kasimpar, yakni 4 titik di Dusun Kasimpar, 1 titik di Dusun Cokrowati, dan 1 titik di Dusun Kasimut. Yang pertama, titik rawan longsoran Jembatan Sibisu yang merupakan bekas longsoran 2 tahun lalu yang mengakibatkan akses jalan terputus. Saat ini kondisi tanah sekitar bekas longsoran masih gundul dan tandus, sehingga apabila terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi, sering mengakibatkan runtuhan kerikil dan tanah. Kedua, titik rawan banjir bandang. Area ini adalah aliran sungai di Kasimpar yang menjadi tempat pembuangan sampah warga. Kondisi yang berlarut-larut membuat sampah menumpuk, dikhawatirkan menyumbat aliran air dan meluap ke area persawahan, serta mempengaruhi kualitas air yang digunakan warga di sepanjang aliran air. Yang ketiga, titik rawan longsor batuan. Titik ini merupakan lokasi yang sering terjadi reruntuhan longsor bebatuan, dikarenakan bebatuan yang rapuh dan bertumpuk di perbukitan, sehingga apabila hujan bisa mengakibatkan longsoran batuan ke jalan raya dan membahayakan aktivitas warga di bawahnya. Yang keempat, titik longsoran tanah. Berbeda dengan titik longsoran sebelumnya, ini terjadi di sepanjang jalan utama Kasimpar menuju arah Yosorejo. Seringnya terjadi apabila hujan deras, karena memang tanah yang ada di sepanjang jalan, di atasnya hanya ada rumput liar yang akarnya kurang kokoh untuk menahan tanah. Yang kelima, titik longsor tanah perbukitan. Satu titik lokasi longsor di Cokrowati ini terletak di atas bukit
yang berjarak 300 meter dari permukiman penduduk. Dapat terjadi longsoran jika hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama dikarenakan area atas perbukitan yang merupakan lahan kosong dan merupakan bekas longsoran sebelumnya. Memang, arah longsoran tidak mengarah ke arah pemukiman. Akan tetapi, longsoran mengarah ke arah persawahan dan ladang warga yang dapat mengganggu kegiatan pertanian, serta merusak lingkungan sumber mata air warga dan juga merusak fasilitas umum yang ada di Wana Wisata Curug Lawe. Yang keenam, titik rawan longsor. Lokasinya terletak di Dusun Kasimut. Lokasi ini merupakan tanah curam atau jurang yang oleh warga digunakan untuk pembuangan sampah, membuat tanah menjadi sering basah, dan apabila hujan terjadi, air yang tertahan sampah bisa mengikis dan mengakibatkan longsoran tanah. Pengabdian masyarakat di luar tema, dengan ikut serta berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan sosial masyarakat diantaranya Fatayat, Yasinaria Tahlil, mengajar TPQ, serta berinteraksi dan bergabung bersama Tok dari Curug Lawe dan kegiatan Posyandu di Dukuh Cokrowati. Tentu, dengan hadirnya KKN Desa Tangguh Bencana Desa Kasimpar ini, harapannya masyarakat Desa Kasimpar setidaknya bisa lebih sadar dan paham dengan kondisi lingkungan. Memiliki bekal kesiapsiagaan bencana yang matang, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, masyarakat tidak kaget dan selalu siap sedia tangguh dalam menghadapinya. Terlepas dari itu semua, kami selalu mengharapkan Desa Kasimpar Petung Kriono tetap aman dari segala ancaman bencana alam. Salam tangguh bencana.